orang Medan atau Batak gitu ya. Jadi keras kayak gitu ya. Dan buat teman-teman yang aja telinganya, terus bibirnya itu yang penting kita itu jangan melawan kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan my channel Ningsi 54. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga saya selalu ya. Amin. Kembali lagi dengan my channel Ningsi 54. Bawahnya jangan bosan ngeliat my channel. Kalau nggak jalan-jalan, kalau nggak mubang, kalau nggak aktivitas di dapur. Oke, saya sebelum ngomong panjang lebar, saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di my channel aku ya. Semoga salam sehat dan sukses selalu. Amin. Seperti biasa, vlog hari ini adalah seputar tentang TKP Hong Kong ya. Dan di sini itu aku mau bagi-bagi informasi. Ini sepengetahuan saya ya, selama aku 9 tahun, hampir 10 tahun di Hong Kong, menghadapi sikap atau sifat-sifat orang Hong Kong ya. Mungkin buat teman-teman yang baru datang ke Hong Kong itu kaget ya dengan menghadapi orang-orang Hong Kong ya. Karena orang-orang Hong Kong itu tidak sama seperti orang-orang Indonesia atau pada umumnya kayak gitu ya. Atau pokoknya setiap kota, setiap adat istiadat pasti itu sangat berbeda ya, tidak sama. Yang pertama itu adalah sifat-sifat orang Hong Kong itu keras, nyaring ya, pokoknya pedes, pokoknya enak banget didengar sama telinga kita ya. Jadi buat teman-teman yang datang ke sini itu jangan kaget sama orang-orang Hong Kong kayak gitu ya. Nggak majikan kita di luar sana, terus agent kita pun kalau asli orang Hong Kong, dia ngomongnya pasti nyaring keras, pokoknya kayak orang Jawanya itu tegas kayak gitu ya, tegas. Tapi di hatinya itu baik, cuman cara logat bicaranya itu seperti orang Medan dan atau Batak gitu ya. Jadi keras kayak gitu ya. Dan buat teman-teman yang baru datang ke sini jangan kaget ya. Terus kalau majikan itu biasanya itu kalau ngomong itu pokoknya minta ampun deh. Kalau udah masuk ke rumah majikan, pokoknya pokoknya siap aja telinganya, terus bibirnya itu yang penting kita itu jangan melawan kayak gitu ya. Pokoknya dengerin aja nggak apa-apa. Tapi jangan khawatir, biasanya kan orang keras itu ya, itu cuma bicaranya aja, cara bicaranya. Mungkin kalau orang Indonesia kalau kita ngomong lantang, nyaring, keras gitu ya, kayak apa sih, marah-marah kayak gitu ya, itu nggak marah-marah kok. Emang itu logatnya orang sini tuh ngomong kayak gitu loh. Jadi kita harus ya kita nanti akan, kalau teman-teman baru datang ke sini emang kaget, tapi kalau udah terbiasa ya nanti udah biasa kayak gitu loh. Gak cuman majikan sama agent gitu ya, di luar sana kalau kita ibaratnya kalau kita keluar atau kita lagi libur, kita tanya, kita kan nggak tahu ya orang namanya pertama kesini, otomatis kalau kalau libur kan kadang-kadang sering banget nggak itu ya, di luar ketemu sama orang Hong Kong, kalau kita tanya terus dia kok jawabnya terlalu keras, nyaring kayak gitu ya, tegas, itu jangan khawatir, itu dia bukan marah atau gimana gitu ya, karena itu logat cara bicaranya seperti itu. Oke, yang kedua, orang Hong Kong itu biasanya tidak suka naik mobil pribadi ya. Bukannya dia nggak mampu beli, karena di Hong Kong itu tempat parkirannya di sini itu terus terlalu kecil dan sempit, dan bayarnya pun tuh terlalu mahal ya, dibandingkan sama di Indonesia itu beda jauh. Kalau di Indonesia beberapa mungkin tempat ya selalu ada tempat parkir kayak gitu ya, tapi ya tetap aja pasti suruh bayar parkir, tapi tidak semahal yang di Hong Kong. Jadi orang Hong Kong itu sukanya itu naik kendaraan umum kayak MTR, kayak naik kereta train kayak gitu ya, yang kecil, terus kayak naik Supa, kayak naik bis, bahkan kayak naik sepeda kayak gitu ya, bahkan jalan kaki kayak gitu ya. Kebanyakan orang Hong Kong itu ya mungkin di rata-rata ya, kebanyakan hampir 50%-an lah yang punya mobil sama yang tidak punya mobil kayak gitu ya. Tapi kalau rumahnya paling ujung apa perdesaan yang jarang dilewati bis, mungkin semua orang itu punya mobil. Tapi kebanyakan orang Hong Kong itu sukanya naik transportasi yang lain kayak gitu ya, karena bayar parkirannya itu mahal. Terus bingungnya ini kalau kita jalan kemana, ke suatu tempat gitu ya, itu tempat parkirnya itu selalu terbatas loh. Jadi nggak luas banget tempat parkirannya di sini.
beda banget kayak di Indonesia. Mungkin di Indonesia lebih luas tempat parkirannya. Jadi orang Indonesia kalau pergi kemana-mana sukanya naik mobil karena tempat parkirnya itu terjangkau ya. Tapi di Hong Kong ini lahannya itu terlalu terbatas buat parkir ya. Jadi kalau nggak cepet-cepet parkir ya kita nggak dapat tempat parkiran gitu. Apalagi kalau hari publik itu ya, ramai banget. Yang namanya mobil itu susah masuk ke tempat parkiran kayak gitu ya. Jadi cepet-cepetan kayak gitu lah, kayak gitu. Terus yang kedua juga bayar parkirnya terlalu mahal kayak gitu. Jadi orang Hong Kong itu nggak suka naik mobil pribadi gitu ya. Terus yang ketiga, orang Hong Kong ini suka jalan cepet ya teman-teman. Jadi kalau dia pergi atau kemana, atau jalan kayak gitu ya, pokoknya cepet banget gitu. Beda banget sama orang Indonesia. Kalau kita baru jalan 2 langkah atau 3 langkah ya, sama orang Hong Kong itu udah 2 kali lipatnya, 4 langkah, 8 langkah kayak gitu loh. Dia jalannya itu sangat cepat. Jadi buat teman-teman yang datang ke sini yang baru pertama itu jangan kaget juga. Orang sini itu jalannya cepet banget. Itu soal jalannya ada cepet ya, apalagi soal pekerjaan harus saset kayak gitu. Jadi kita nggak boleh ketinggalan. Apalagi kalau suka diajak keluar sama majikan ya, kalau jalan kaki jangan majikan itu kan otomatis di awal, jangan jaraknya jauh banget, majikan di depan, kamunya di belakang, jaraknya berapa meter, jangan. Pasti kita harus ayo ngikutin majikan. Kalau majikan cepet ya kita harus cepet kayak gitu loh, jangan ketinggalan jarak jauh kayak gitu ya. Kan biasa ya kalau orang Indonesia itu jalannya agak lambat kayak gitu ya, tapi orang Hong Kong itu jalannya cepet banget. Jadi buat teman-teman harus siap nih ya kakinya, siap tenaganya kalau diajak keluar sama majikan kayak gitu ya. Melainkan kalau teman-teman di sini itu menjaga orang tua ya, kalau suruh jalan-jalan keluar pasti orang tua ya emang jalannya lambat, kita pelan-pelan harus sabar kayak gitu ya. Sama anak kecil kan, anak kecil belum bisa ini ya jalan cepat kayak gitu ya. Kalau kita nanti gitu ya juga pelan-pelan. Tapi kalau selain itu ya udah jalan cepat kayak gitu loh. Kalau orang sehat kayak gitu ya masih muda, kalau umurnya masih muda ya udah jalan cepat kayak gitu ya. Itu masalah jalan kakinya. Pekerjaan pun di sini harus saset, nggak boleh lembak lembut kayak gitu ya. Pokoknya harus apa ya, kerjanya itu harus energik, harus banyak tenaga gitu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang belum ke Hong Kong atau mau ada niatan ke Hong Kong, kita siapkan tenaganya ya, kuat, harus cahyo gitu ya. Oke, yang keempat, orang Hong Kong itu wajib makan pakai sumpit ya, bukan pakai sendok, garpu atau pakai tangan ya. Itu enggak, harus pakai sumpit. Melainkan orang Hong Kong itu kalau lagi makan di rumah atau di luar rumah, di restoran kayak gitu ya, makan di luar gitu, itu makannya tergantung menunya. Itu menunya apa? Kalau ibaratnya menunya kayak Eropa, steak kayak daging, otomatis pakai garpu sama pisau kayak gitu ya. Orang Hong Kong itu wajibnya pakai 5G kalau sumpit gitu ya makanya. Jadi nggak ada kata makan sama tangan, nggak ada. Kan kita orang Indonesia biasa pakai tangan ya. Jadi kalau teman-teman kalau mau makan pakai tangan ya lebih baik ngomong sama majikan, minta izin kayak gitu ya. Jadi majikan kita itu nggak kaget kayak gitu ya, karena orang sini tuh wajibnya pakai sumpit kayak gitu ya. Di restoran di luar juga pakai sumpit, kalau di rumah lagi pakai sumpit kayak gitu ya. Mungkin kalau buat kita orang Indonesia makan pakai sumpit kan susah ya, kan nggak biasa banget, nggak pandai makan pakai sumpit kayak gitu ya. Biasanya kan pakai tangan, pakai sendok kayak gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang datang ke sini kesusahan makan pakai sumpit, bilang aja sama majikan, nggak apa-apa ya. Tapi emang kalau orang Hong Kong wajib banget pakai sumpit. Oke, yang kelima ini, orang Hong Kong ini sifatnya itu individualis ya, kayak masa bodoh kayak gitu ya. Jadi kalau seperti pepatah itu bilang, kamu ya kamu, aku ya aku kayak gitu loh. Walaupun itu masalahnya ya kamu, aku ya aku kayak gitu loh. Nggak kayak di Indonesia banget ya, masyarakatnya mesti kayak tetangga kayak gitu, pasti kita saling akrab ya. Tapi di Hong Kong ini tidak, jadi cuek kayak gitu, nggak mau tahu dia siapa dan aku siapa kayak gitu loh. Pokoknya ya kamu, aku kayak gitu. Karena di sini itu tempatnya itu tinggalnya di apartemen, di gedung-gedung kayak gitu ya, tertutup, bukan yang terbuka kayak gitu. Walaupun di sini bukan di apartemen kayak rumahnya banglo, kayak perumahan itu yang biasa kayak di Indonesia kayak tingkat berapa kayak gitu ya, tapi tetap aja mereka itu nggak mau tahu siapa tetangga kita, siapa di depan kita, siapa yang di depan, siapa yang di belakang, nggak mau tahu dia ya. Dan
ada orang kematian pun, kalau ada orang hajat pun, yang nikah, pokoknya ada acara-acara tertentu, mereka pun nggak tahu, karena orang Hongkong itu hidup masing-masing kayak gitu loh. Nggak kayak di Indonesia kan, kalau ada kematian, kalau lagi tetangga kita hajatan, kalau kita lagi ada acara atau apa, pasti ngumpul bareng sama tetangga ya, terus saling bantu, saling gotong royong ya. Tapi di Hongkong ini tidak seperti itu. Dan buat teman-teman, ini juga harus diperhatikan ya. Mungkin yang pertama kali ke sini, belum pengalaman ke Hongkong, ini juga harus hati-hati. Kalau kita pergi di luar ya, atau waktu kita ke pasar atau kemana, atau kita lagi libur, hati-hati di luar ya. Apalagi kalau kita di luar kok senggol-senggolan kayak gitu ya, apa nyenggol, atau kita kesanduk, atau kita nginjek kaki orang enggak tanpa sengaja kayak gitu ya di luar sana ya, itu orang sini bakalan marah-marah. Beda banget sama orang Indonesia ya. Mungkin orang Indonesia kesenggol sedikit minta maaf, oke, kayak gitu ya. Tapi orang sini kadang-kadang gila, tahu, gila banget. Orang kesenggol sedikit aja, aduh, kayak gitu. Kalau enggak kita langsung dimarahin, cumi kayak gitu. Kenapa kayak gitu. Makanya buat teman-teman itu hati-hati kayak gitu ya. Apalagi jangan sampaikan bikin ulah sama orang Hongkong, karena orang Hongkong itu sangat keras banget ya. Yang namanya orang Hongkong itu keras banget dan kejam kayak gitu ya. Bukannya kejam karena kadang-kadang ya emang gak semua orang, tapi ada beberapa orang. Makanya kita harus selalu waspada kalau keluar kayak gitu. Apalagi kalau sampai menginjak kaki orang sini, jangan sampai ya. Pokoknya jangan sampai, itu bakalan kita adu mulut kalau dia tidak menerimanya kayak gitu ya. Bisa juga berhubungan dengan polisi kayak gitu ya. Tapi masalah polisi di Hongkong ini, dia sangat membantu dan tidak memilih-milih orang itu siapa, dia dari mana, enggak. Polisi di sini semua orang bakalan dibantu sama polisi, dan polisi sini itu selalu mendukung mana yang benar kayak gitu. Walaupun kita pembantu Cece ya, lagi kerja di Hongkong, Indonesia, warga Filipina, maksudnya siapa aja, polisi sini tetap peduli sama kita ya. Apalagi kalau kita lagi ada masalah sama majikan, terus kita nggak dibayar, atau ada masalah sama majikan sesuatu kayak gitu ya, polisi Hongkong itu selalu bantu kita. Terus polisi sini tidak memandang apapun, pokoknya selalu membantu, siap gerak membantu kita ya. Yang keenam ini adalah orang Hongkong biasanya di sini tuh sukanya orangnya, makanya itu suka ngumpul-ngumpul teman-teman. Seperti kalau ada acara, misalnya merayaan Merry Christmas, tahun baru, ulang tahun, pokoknya hari-hari spesial orang Hongkong kayak Lebaran Cina kayak gitu ya. Biasanya orang sini itu sukanya makanya kumpul-kumpul, itu yang punya keluarga ya. Kalau majikan kita punya keluarga pasti selalu ngundang makan malam kayak gitu ya. Kalau enggak makan di luar, di restoran mana kayak gitu ya. Tapi jangan herannya, jangan kaget, orang sini itu ngumpul-ngumpulnya kayak orang perang. Jadi ketika mereka kumpul sama keluarganya, ya udah adu mulut, bukannya adu mulut ini ya berantem, tapi saling curhat kayak gitulah, bercanda kayak gitu ya. Terus ribet, pokoknya ribet. Kadang-kadang kalau yang belum tahu ya, ini kepala pusing karena A B C D yang ngomong kayak gitu ya, jadi pusing kepala ya. Mungkin buat teman-teman yang baru datang ke sini ya itu ya, jangan kaget kayak gitu ya menghadapi dengan orang-orang sini. Oke, yang ketujuh ini, orang Hongkong itu suka makannya cepet ya. Gak seperti kita, ibaratkan kita makan 20 menit ya, tapi orang Hongkong sini cuma 10 menit. Jadi makanya kalau bok udah selesai kayak gitu ya. Apalagi kalau ngumpul ya makanya bok terus ngumpul ngobrol kayak gitu. Jadi orang sini makanya cepet, suka jalannya cepet, pokoknya terus tepat waktu, terus kerjanya langsung saset kayak gitu, gak boleh lelet kayak gitu ya. Pokoknya intinya orang-orang sini itu tegas sama cepet cekatan kayak gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman udah biasa bekerja sama orang sini, orang Hongkong, nanti juga kita dapat
ilmunya ya. Kita kalau pulang ke Indonesia nanti kita kerja yang di Indonesia itu jadi cepat karena kita udah terbiasa sama keadaan di Hong Kong kayak gitu ya. Jadi kita bermanfaat juga bekerja di Hong Kong karena orang Hong Kong itu cepat tepat waktu ya kayak gitu ya. Nanti kita bisa bawa ke Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya kebanyakan itu ya pekerja-pekerja itu ya lemah lembut kayak gitu ya. Beda banget sama negeri Hong Kong kayak gitu ya. Oke, lanjutkan aja. Yang ke-8 ini adalah orang Hong Kong itu suka banget sama yang namanya disiplin ya teman-teman. Ini sangat luar biasa banget. Walaupun beli apapun, ke toilet, pokoknya segala macam apapun yang kita akan bayar atau kita mau ngapain, keadaan apapun, kita posisi dimanapun ya, disiplin ini ada luar biasa orang Hong Kong. Semuanya ngantri guys ya, entah itu apapun ngantri ya, kita harus ngantri, kita harus wajib ngantri kayak gitu. Enggak seperti Indonesia berdesak-desakan terus biar siapa cepat siapa dapat kayak gitu ya. Di situ orangnya disiplin ya, ngantri walaupun panjangnya ngantrinya 1 meter 2 meter 3 meter tetap ngantri orang sini ya. Jadi peraturan kayak gitu ya, beda banget Kong sama Indonesia soal disiplin ini ya. Nggak disiplin cuman kita ngantri aja, tapi semuanya pekerjaan kayak beli sesuatu pokoknya apa aja ya itu ya, intinya dia orangnya itu sukanya disiplin kayak gitu ya. Oke, mungkin vlognya sampai di sini dulu, mungkin bermanfaat buat teman-teman ya yang mau datang ya, atau lagi proses atau baru niat mau ke Hong Kong. Saya doakan semoga lancar dan cepat-cepat datang ke Hong Kong ya. Buat teman-teman yang sudah di Hong Kong atau baru bekerja atau sudah lama atau baru beberapa bulan, pokoknya saya doakan juga yang terbaik buat teman-teman ya. Semoga yang di luar sana yang lagi cari job ya, pokoknya apapun segalanya saya doakan semoga cepat-cepat dapat job, cepat-cepat datang ke Hong Kong kayak gitu ya, terus kerja baik-baik ya. Buat teman-teman juga yang udah lama di sini selalu jaga kesehatan ya, karena cuacanya juga lagi nggak enak, kadang-kadang dingin, kadang-kadang enggak kayak gitu ya. Dan alhamdulillah tahun ini tuh nggak terlalu dingin banget itu pas hari Natal itu ya, 2 hari dingin banget, tapi setelah itu kayaknya udah redup ya dinginnya, jadi ya kayak cuacanya itu kayak sedang kayak gitu, oke lah ya. Tapi tetap aja jaga kesehatan ya, karena cuaca ini pengaruh banget sama suhu kita ya, badan kita kayak gitu ya. Oke, semoga buat teman-teman yang di luar sana yang ada niat ke Hong Kong, yaitu ya saya pesen banget sama teman-teman tujuan ya. Selalu ingat sama tujuannya biar enggak salah kaprah kalau udah datang ke Hong Kong. Biar nanti pulang itu bawa sesuatu ya. Pokoknya titip salam aku buat yang di luar sana yang baru-baru ya, tujuan ya. Hati-hati ya. Buat teman-teman yang di sini udah senior juga selalu hati-hati ya. Otomatis yang udah di sini udah lama, otomatis pengalamannya udah luar biasa kayak gitu ya. Oke, cukup sekian dulu my vlog hari ini. Semoga vlog ini bermanfaat buat teman-teman ya. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata aku yang kurang baik atau kurang sopan atau tutur kata saya kurang bisa dimengerti kayak gitu ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam sehat dan sukses selalu ya teman-teman. Pokoknya doa terbaik buat kalian. Bye bye. Thanks for watching teman-teman. See you to my vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.